Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratul khamisah ta'asara min syuril Quran, surat Hijr. Surah yang ke-15 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Al-Hijr. Ini surah Makkiyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya tis'un wa tis'una ayat, 99 ayat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Hijr? Karena di dalam surah ini ada menceritakan tentang Ashabul Hijr. Hijr ini adalah hiyal Madinah bainal Hijaz wa Syam. Hijr itu satu kota letaknya antara Madinah dengan Syam. Fiha qabilatus Samud kaum Saleh alaihi salam. Pada Hijr ini bertempat satu kabilah yang bernama Samud, yakni kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah salah satu nabi yang wajib kita imani kebenarannya. Nabi Saleh ini adalah nabi yang kelima di antara 25 nabi yang kita kenal. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Silsilah beliau Nabi Saleh bin Ubaid bin As bin Masih bin Abid bin Yazid bin Samud bin Amir bin Iram bin Syam bin Nuh alaihi salam. Fa'asallahu Saleh, maka Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya karena mereka itu menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin." Sungguh mendustakan itu orang-orang hijr akan Rasul-Rasul Allah. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Datangkan kepada mereka ayat-ayat dan tanda-tanda kami, akan tetapi mereka berpaling dari demikian itu. Ujar mereka, "Wahai Soleh, kami mau beriman kepada engkau, tapi ada satu syaratnya. Asalkan engkau bisa memberikan tanda kepada kami tentang kebenaran engkau." Ujar Nabi Soleh, "Apa yang kalian minta?" Maka mereka pun menunjukkan kepada suatu batu yang besar di sebuah gunung. "Wahai Soleh, kalau kau bisa mengeluarkan seekor unta daripada itu batu, kami akan percaya. Tapi untanya harus besar. Ketika unta nanti keluar, maka dia langsung bisa beranak dan anaknya sama besar seperti mamanya. Kalau engkau bisa membuat seperti itu, kami akan percaya kepada Tuhan engkau." Maka Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Batu yang sebesar gunung tadi pun pecah. Keluar unta yang sangat besar. Begitu unta keluar, ia langsung bisa melahirkan dan anaknya sama besar seperti mamanya, sesuai dengan apa yang mereka minta. Setelah kejadian itu, sebahagian kecil ada yang beriman dan sebahagian besar masih kafir kepada Allah. Nabi Soleh memberikan nasihat kepada mereka, "Ini unta jangan diganggu. Siapa-siapa yang mengganggu ini unta, berarti dia akan mendatangkan azab daripada Allah." Singkat cerita, orang-orang yang kafir kepada Nabi Soleh, mereka menyembelih itu unta. Mereka menentang Nabi Soleh, "Wahai Soleh, mana yang kau janjikan azab Allah itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin." Mereka itu memahat gunung menjadikan rumah mereka dan mereka kira bisa aman di dalamnya. Fa'aghadhathumus sayhatu musbihin, maka datang kepada mereka petir yang sangat dahsyat di waktu pagi hari. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, mereka semua pun mati dan tidak bergunalah bagi mereka apa-apa yang telah mereka usahakan. Naziyallahu Saleh wa man ma'ahu, dan Allah selamatkan Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Jadi Hijr adalah tempat di mana kaum Nabi Saleh ini sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa mararna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Hijr, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radkhulu ma sakinatal ladzina anfusahum illa an takuna baqin hajaran aw yusibakum mithlun asabahum. Rawahu Bukhari. Nabi kita dan para sahabat lewat di kota Hijr, tempat kaum Nabi Soleh dan penduduknya diazab oleh Allah. Ujar Nabi kita, "Jangan kalian masuk ke tempat-tempat orang yang disiksa kecuali kalian menangis dan khawatir kalau itu azab nanti menimpa kepada kalian, maka takutlah kepada Allah." Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Fa rabbaka lanas'alannahum ajma'in." Demi Tuhan mereka, seluruh manusia pasti akan kami tanyai. Amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Ma min 'abdin yakhtu ghadwatan ila su'ila anha ma'arida biha. Tidaklah seorang hamba yang melangkah satu langkah melainkan dia akan ditanya apa tujuannya melangkah dan kemana dia hendak melangkah. Allah nanti menanya itu, bukan Allah tidak tahu. Hanya saja itu bukti bahwa Allah hendak menyenangkan hati orang-orang yang takwa dan hendak mengecewakan orang-orang yang dahulunya ingkar kepada Allah. Lanas'alannahum ajma'in, dan langkah-langkah kita akan ditanya oleh Allah. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man yuhasabu 'alal 'abdi ayyus salah." Rawahu An-Nasa'i. Pertama yang dihitung oleh Allah adalah salat. Qala Yahya bin Sa'id, "Balaghani anna awwala ma yunzaru bihi min 'amali mar'i ayyus salah. Fa in qubilat minhu nuzira fima bakiya wa in lam tuqbal minhu
innahu lam yunzar bi syai'in min 'amali. Sungguh awal yang diperiksa daripada perbuatan seorang hamba adalah salat, karena itu adalah tiang agama. Jika diterima salatnya, maka akan dilihat amal-amal lainnya. Wa illam tu'bal minhu, jika tidak diterima salatnya, lam yunzar bi syai'in min 'amali, maka tertolaklah amal-amal lainnya. Dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, inna awwala ma yanzuru min 'amali 'abdi yaumal qiyamah ayyus salah, fa in wujidat tammatan kutilat minhu wa sya'iru amalihi, wa in wujidat kisatan uruddat alaih wa sya'iru amalih. Awal yang diperiksa daripada seorang hamba itu adalah salat. Jika salatnya didapati sempurna, maka diterima amal-amal lainnya. Tetapi jika sembahyangnya itu didapati kurang, ruddat alaih wa sya'iru amalih, maka sembahyangnya itu tertolak dan seluruh amalnya tidak dilihat. Jadi benar-benarlah kita bersungguh-sungguh bersemangat dalam belajar tentang salat dan mengerjakan salat. Nah, perlu juga kita belajar macam mana sembahyang yang baik itu. Yang pertama, kita laksanakan syaratnya, rukun serta adab-adabnya kepada Allah. Kedua, menghindarkan diri daripada yang membatalkan sembahyang. Yang ketiga, pakaian, tempat, badan, tidak ada yang mengandung yang haram. Kalau ada, segera ganti, segera bertaubat kepada Allah. Keempat, khusyuk, menghadirkan hati di dalam solat, karena sembahyang ini diterima seberapa kadar hati kita kepada Allah di dalam solat. Kemudian kita tambah dengan sunat-sunatnya seperti qobliyah dan ba'diyah. Yang terakhir, penyempurna dalam sembahyang adalah solat berjamaah. Di dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan bahwa la salatu lijalil masjid illa bil masjid. Belum sempurna salat seseorang itu yang mana dia menjadi tetangga masjid atau surau, tapi dia tidak pergi salat berjamaah. Tetangga masjid itu macam 40 rumah, ke depan, ke belakang, ke samping, kiri dan kanan. Laki silahkan kalau hendak menyempurnakan salatnya dengan berjamaah. Kalau perempuan cukup saja di rumah, itu lebih baik. Kalaupun hendak salat ke masjid, harus ada yang menjaganya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menanyakan diri kita dan bisa bersemangat tentang salat kita, dan kita bersungguh-sungguh belajar dalam perihal salat ini. Macam kita ini sedang bekerja, sedang mencari nafkah, maka jangan sampai kita meninggalkan salat. Kerjakan saja salat dimanapun itu, karena Allah pasti melihat aku dan Allah pasti mengerti kondisiku. Ampunkan aku ya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua dan kita bisa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan salat. Jadi kita belajar apa yang akan kita dapat kalau kita bersungguh-sungguh dalam salat. Dinukil daripada para ulama, yang pertama, yurfa'u anhul dikul aish, diangkat daripada yang kesulitan hidup, diberikan ketenangan di dalam hatinya. Yurfa'u anhul ajabul qabri, diangkat daripadanya azab-azab kubur. Yu'da kitabahu biyaminih, dicatat di dalam buku amal catatannya. Di akhirat nanti disambutnya itu catatan dengan menggunakan tangan kanan dengan hati yang nyaman. Yamurru ala sirat qal barqil khatib, dia lewat di tiang siratul mustaqim seperti kilat yang memancar. Yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa adanya pertanyaan dan hisab. Nah, inilah yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ini bersungguh-sungguh dalam mengerjakan salat. Apalagi kalau kita ini bisa salat berjamaah. Dan yang ditanyakan lagi, wasu'ila an malihi, tentang harta, dari mana engkau dapatkan dan ke mana engkau keluarkan. Wa kadzalika zawhu, ditanyakan tentang pangkat, macam mana engkau dapatkan dan ke mana engkau gunakan. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta, maka semakin banyak pula pertanyaannya dan semakin lama ke surga. Dan semua perkara akan ditanya oleh Allah. La yanbaghi ahadin ayyadkhulal jannah, belum bisa masuk surga seseorang itu sedangkan masih ada orang yang di neraka punya tuntutan pada dirinya. Man kana indahu mazlimatun li akhi min irdihi aw syai' falyatahallalhu qabla ayyakuna dinarhu wa dirham. Hendaknya kalian itu secepatnya meminta halal, meminta maaf, meminta ridha di dunia ini sebelum nanti di akhirat yang demikian itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi masuk surga ini tidak mudah, harus benar-benar bersih dari segala macam dosa. Bersungguh-sungguhlah kita, perbanyaklah bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada manusia, melihat diri kita, perbaiki. Ya Allah, aku meminta maaf, tolong aku ya Allah. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمجاهدين والشهداء والصالحين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعفو منكم والهدي صراط الله صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله